Kadang gua ngerasa kasihan gitu ya sama Intel dan AMD yang udah ngeblast progres CPU barunya bakalan kayak begini ataupun begitu. Tapi tiba-tiba langsung dihantam aja gitu sama lawannya si Apple. Ya gue turut sedih karena Apple baru aja announce 2 chipnya sama 2 MacBook barunya. Ya basically cuma satu, cuman 2 ukuran ya. Yang mana mungkin udah waktunya gua bakalan jual laptop gua saat ini juga. Oke, kayaknya gue udah nggak suka gitu. Tapi ya jangan deh, kayaknya gue masih belum punya duit gitu. Jadi ya udah di sini aja dulu laptopnya. Nggak jadi. Anyway, ada yang mau dulu. Ini bukan sponsor tapi bumper baru. Let's go. Halo semua, balik lagi di Janteh. Dan Selasa malam lalu Apple baru aja announce produk barunya, yang mana cukup mind blowing pas gue lagi nonton acaranya. Pertama, ada HomePod. Dia bagus, cuma kayaknya kurang aja gitu di Indo. Jadi ya, kita skip aja pembahasannya. Dan kalau kalian mau beli, harganya $99 aja. Kedua, ada New Gen AirPod Pro generasi 3. Sekarang ini udah nggak pakai tips, pakai earbuds kombinasi ya klasik modern gitulah. Ya bagus sih, tapi karena gue pengen bahas si chip sama laptopnya aja, jadi kayaknya ya udah sekedar tahu aja, kita skip lagi. So, ke bagian mind blowing tech-nya. Kali ini yaitu adalah M1 Pro dan M1 Max. Gokil sih, lag-nya kali ini pada cuma ngira ada M1X aja, jadi profesional prosesornya si MacBook kali ini. Tapi ternyata ada 2. Gila lah. Ya nggak tahu sih segila itukah dari kemampuan chip ARM. Soalnya gue sempat ya nanya ke Erwin, kalau misalkan M1 aja udah bagus, bisa processing video codec berat sekaligus. Terus buat apa lagi gitu ada si M1 yang lebih kencengnya? Ternyata pas nonton tetap aja skeptisan gue itu bisa dibantahkan. Pertama, M1 Pro kali ini datang dengan 10 core CPU, 8 high performance sama 2 high efficiency, dan lebih cepat 70% dari M1 sebelumnya. Dan soal Unified Memory sekarang punya speed up to 2000 Gbps, 200 Gbps ya, 3 kali lebih cepat daripada M1 dengan maksasnya itu di 32 GB. By the way, untuk Unified Memory ini sistem itu bukan cuma sekedar RAM aja ya, tapi dia itu sistem sharing memori yang bisa dialokasiin ke sistem tertentu tergantung kita lagi dipakai sesuatu yang mana, cukup menarik gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi nyiapin banyak memori untuk di setiap sistemnya, tinggal merekanya aja nih alokasin sendiri, tentunya juga untuk mengefisienkan untuk power yang dibutuhkan. M1 Pro dan Max ini juga lebih dikedepankan untuk professional use, yang mana punya GPU sekarang di 16 core untuk di M1 Pro dengan tambahan Media Engine, which is bisa boost performance editing video lebih kenceng lagi. Nggak tahu ya, M1 nggak ada ginian yang terpisah aja udah bagus. Sekarang khusus sendiri ditambahkan engine buat ngedit ProRes video lagi. Lu bisa bayangin gak sih kayak si Erwin itu mabok banget sama yang satu ini. M1 Max, double the size dari M1 Pro, punya konfigurasi CPU yang sama di 10 core, cuma GPU core-nya kali ini udah di 32 core. Dan double the performance juga dari media engine-nya. Mungkin kalau kalian masih termasuk awam dalam bidang konten produksi, bakalan biasa aja sama satu ini. Ya sama aja gitu. Tapi pasti gue bisa berani taruhan buat lo yang sering bikin konten dan sering kena crash juga, M1 Silicon itu cukup revolusioner. Ya enggak? Yalah, kalau ada duit yang nganggur, gue bakalan beli sekarang juga gitu. Bahkan komparasi performance-nya aja dibanding MacBook Intel sama laptop di kelasnya, cukup bisa surprise performance yang gak nanggung-nanggung. Ya walaupun perlu testing lebih in-depth buat bener-bener tahu, tapi tetap sih, yang bener-bener gue demen banget sama MacBook ini, mereka tuh bisa mendesain ARM yang low watt usage-nya, namun tetap high performance dan tetap high performance lagi walaupun lu pakai notebooknya tanpa charger. Itu fakta ya, banyak laptop Windows yang high spec sekarang itu wajib banget pakai chargernya biar dapetin maksimum power. Ya memang masuk akal juga karena butuh power gede kan. Tapi ya semenjak M1 rilis tiba-tiba berubah aja gitu cara kerjanya. Next kita bahas MacBook-nya. New design, mungkin kalian familiar juga dari desain base bawahnya ini kayak MacBook zaman dulu. Tapi ya udahlah ya, kalau misalkan kalian nggak suka, kan preferensi gitu. Kalau gue sih suka-suka aja. Apple juga udah ngejawab juga dari keluhan user sebelumnya, dari touch bar sekarang udah diganti ke full size function raw dengan fingerprint scanner buat login ke MacBook-nya di sisi kanan atas. Anyway, MVP kali ini hadir dengan ukuran 14 inci sama 16 inci. Masing-masing udah Liquid Retina XDR dan Mini LED juga. Mereka nggak sebutkan sRGB-an yang pasti kita tahu juga dan udah setuju juga itu udah jadi topik lama juga buat Apple. Dan MVP sekarang pun udah full layarnya 3,5 mm bezel atas dan sampingnya dengan notch pada sisi atasnya. Dan banyak juga nih dari circle gue yang nanya kayak, wah pas ngeliat ini gitu ya. Tapi kalau gue sih ya udah gitu ya. Satu desain kurang, tapi kalau lihat lagi dari gambar besarnya, big picture-nya gitu ya. Ya itu udah nggak ada tai-tainya gitu. Masih bagus juga kok. Mereka juga udah mikirin posisi menunya bisa ditaruh di area itu, dan kalau misalnya kita pakai buat preview foto dan video secara full, itu nggak bakalan nutupin juga. Ya aman lah, Apple juga nggak segitu
segitunya sih. Mereka juga menambahkan fitur ProMotion pada displaynya, which is 120 Hz dengan adaptive refresh rate. Jadi kalau misalkan layarnya lagi nunjukin gambar statis atau nggak lagi nggak dipakai gitu ya, bakalan nurunin refresh rate-nya, yang mana bisa ngehemat penggunaan baterainya. Anyway, di bagian portsnya memang udah jelas banget lah. Buat creator sekarang udah nggak pelit lagi si Apple. Dikasih HDMI, 3 USB-C dengan Thunderbolt 4, audio jack dengan high impedancy, dan SD card slot yang bisa gue bayangin lagi satu workflow creator di sini udah sangat diuntungkan banget. Lu bisa langsung aja connect SD card atau kamera buat file-filenya, dan lu bisa gunain 2 display XDR pada M1 Pro dan 3 display XDR plus 1 4K monitor. Itu udah wow banget lah. Tapi kalau lu udah paham soal Thunderbolt 4 ya sebenarnya ini fiturnya mereka udah ada duluan juga sih. Sekarang MacBook balik lagi dengan gunain MagSafe-nya buat ngecas. Tapi kali ini ditambahkan teknologi fast charging-nya yang klaimnya itu bisa ngecas 50% dalam 30 menit. Nice banget lah. Mungkin kalau dilihat dari MVP kali ini bener-bener udah ngubah cara kerja sebuah laptop yang mana adanya M1 chip kali ini. Dengan Pro dan Max-nya juga sih ya, mereka berhasil juga ngebuat sebuah power mesin dengan power yang se-efisien itu. Dan bisa dikatakan juga sekarang waktunya yang tepat juga nih buat kalian pindah ke Apple Silicon. Pertama, yang udah jelas udah new grade SoC, desain yang baru juga yang cakep menurut gua buat content creating, dan ya macOS sendiri udah di-update lagi. Banyak software yang udah optimal untuk M1 ecosystem. So, gimana nih? Komen dong, komen. Cuma balik ini di awal, kayaknya itu udah sedih banget gitu ya untuk jajaran CPU Intel sama AMD serta kawan-kawannya ini buat nandingin performa si Apple Notebook-nya sekarang. Udah berasa udah nggak di kasta yang sama lagi gitu, tapi udah di beda universe yang lebih advance lagi gitu. Jadi kapan nih Intel sama AMD bisa nyusul? So, mungkin ini aja pembahasan di risetin kali ini. Gak banyak riset pada video kali ini, cuma lebih ke reaksi gua aja yang speechless pas lagi eventnya kemarin. Ya, good job lah buat Apple, dan sekarang waktunya kita cari duit lagi. Yuk, cari duit, yuk, biar bisa hijrah ke ekosistem Apple. Cari duit. Yuk, yaudah. Jangan lupa juga kalian nih untuk komen pendapatnya gimana. Tunggu aja video nyantai di tiap hari Rabu dan Jumat sama hari Minggu buat pembahasan teknologi bareng teman-teman Discord. So, make sure kalian subscribe dulu ke channel ini dan aktifin notifikasinya ke all biar mendapatkan info terbaru dari kita. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram di nyandot.teh dan join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Itu si Giri udah joget-joget di belakang gitu ya. Jadi yaudah, mungkin itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.